bagaimana adab-adab ziarah kubur supaya ziarah kubur yang kita lakukan itu menjadi bagian dari ibadah. Yang pertama, adab ziarah kubur itu adalah hendaknya mengingat tujuan utama berziarah. Jadi ketika kita berziarah tujuannya untuk mengingat kematian, tujuannya untuk mengingatkan kita akan kampung akhirat kita, tujuannya supaya hati kita lembut dan seterusnya. Jadi tujuannya semata-mata untuk itu, bukan untuk tadi ya minta ke kubur, bukan untuk misalnya bertawasul dengan orang yang sudah meninggal tadi di kuburan tadi, bukan tujuannya untuk berdoa di dekat makam si fulan tidak. Tapi sebaliknya niat kita adalah tujuannya untuk ingat kematian dan seterusnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah, beliau pernah mengatakan, semua hadis yang berkaitan dengan perintah ziarah kubur menunjukkan akan disyariatkan ziarah kubur dan menjelaskan hikmah dari ziarah kubur, yaitu mengambil pelajaran seperti hadis yang disampaikan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Misalnya, karena di dalam ziarah kubur terdapat pelajaran dan peringatan terhadap akhirat dan membuat zuhud terhadap dunia. Ini salah satu faedah dari berziarah kubur sebagaimana dalam riwayat hadis disampaikan. Kemudian adab yang kedua adalah tidak boleh melakukan safar untuk berziarah. Tadi ya, tidak boleh mengkhususkan satu perjalanan khusus untuk ziarah kubur. Lebih-lebih perjalanan yang sangat jauh, ya keliling misalnya negeri atau wilayah-wilayah atau antar provinsi, kemudian untuk tujuannya ziarah kubur. Ini berarti mengkhususkan perjalanan untuk ziarah kubur dan hukumnya tidak dibolehkan. Nah, jamaah dirahmati Allah, apa yang ada berikutnya adalah ketika kita sudah ada di kuburan, maka sebelum kita masuk kuburan kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Jadi sebelum masuk atau ketika masuk di komplek kuburan itu kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Sebagaimana di dalam hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat jika hendak jika menuju ke kuburan, jika ingin masuk ke kuburan maka mengucapkan salam. Dan di antara salam yang diajarkan Nabi adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Panjang ya? Ya, kalau miskin pendeknya yang biasa kita baca ya Assalamualaikum ahlad diyar atau Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini maknanya adalah salam keselamatan bagi engkau sekalian wahai penghuni kuburan. Kalau mau panjangnya ditambahi minal mu'minina wal muslimin, dari golongan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallahu lalahiqun, dan insyaallah kita semuanya ini juga akan menyusul kalian. Nah, ini salam yang kita baca ketika kita masuk ke komplek kuburan. Tapi ngapunten Bapak Ibu, salam seperti ini jangan berharap dapat balasan ya. Mengucapkan salam terus dibalas di dalam gimana kira-kira? Maknanya kita mengucapkan salam dan doa keselamatan bagi kaum muslimin di dalam kuburnya tadi. Kemudian yang keempat, ketika kita masuk kuburan dianjurkan tidak memakai sandal atau sepatu. Napa bahasa ini nanti udah lama ya. Mungkin ini yang agak berat ya kita amalkan ya. Nah, perintah untuk melepas sandal atau sepatu ketika kita masuk kuburan itu berdasarkan hadis dari sahabat Basir bin Khonsasiyah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seorang yang sedang berjalan di antara kuburan
dan orang tadi memakai sandal. Jadi pada waktu Nabi melewati satu kuburan, Nabi melihat ada seorang yang juga melintas di kuburan tersebut, masuk di dalam kuburan pakai sandal. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya sahibas sibtiyatain, wahai orang yang pakai dua sandal, waihak alki sibtiyatai, kata Nabi, celaka engkau, lepaslah kedua sandalmu. Fanadhara ar-rajul, tiba-tiba ketika Nabi mengatakan perkataan tadi, orang tadi dengar dan kemudian melihatlah orang tadi. Falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'ahuma farama bihima. Maka orang tadi ketika mendengar, oh ternyata yang menyampaikan Nabi ini. Ternyata setelah melihat, oh Nabi yang menyampaikan, yang memerintahkan untuk melepas kedua sandal ketika di kuburan. Maka orang tadi kemudian cepat-cepat dia melepas sandalnya, kedua sandalnya, kemudian melempar kedua sandalnya. Maka ini menjadi dalil ya kalau kita masuk ke kuburan ya dalam kondisi kuburannya bersih, tidak ada madharat ya, memungkinkan kita untuk melepas sandal atau sepatu, maka ini adabnya kita bisa terapkan ya. Jadi melepas sandal atau sepatu. Kemudian jamaah rahmati Allah, di antara adab ketika kita berziarah kubur yang kelima, tidak duduk di atas kuburan. Seperti tadi yang kita sampaikan di awal. Di antara ancaman orang yang duduk di atas kuburan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam satu riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqu thiyabahu fatakhlusu ila jalbihi. Sungguh jika ada seseorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga terbakar bajunya, fatakhlusu ila jildi, sampai menembus kulitnya, khairun lahu min an yajlisa ala qabrin, maka itu lebih baik baginya ketika dia duduk di atas kuburan. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi dari larangan, nggak boleh duduk di atas kuburan. Bahkan Nabi mengumpamakan orang yang duduk di atas kuburan itu ya, sekiranya dia dibakar dengan bara api sampai terbakar bajunya, tembus sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan dia harus duduk di atas kuburan. Makanya ngapunten nggih Bapak Ibu, kalau kita renungkan hadis ini, kita itu tentu akan hati-hati sekali ya di kuburan. Jangan sampai tadi ya duduk di atas kuburan, duduk di atas nisan. Nah ngapunten kalau sekarang kan dianggap biasa ini Bapak Ibu, masuk kuburan bahkan yang dicari tempat nisannya untuk bisa duduk di situ, padahal ini tidak boleh ya. Bahkan ngapunten kadang-kadang ada orang ya melakukan dosa minum minuman keras di sampingnya kuburan, yang dipakai untuk pancian itu ya, yang dipakai untuk duduk itu kuburan gitu, sedang minum khamar, ngapunten minum toa dan seterusnya ya di atas kuburan itu, berarti ini sudah mati ya, secara hati sudah mati, nggak bisa mengambil ibrah tadi, nggak bisa mengambil pelajaran. Ya ini loh orang yang sudah meninggal dikubur, dia malah berlaku dosa maksiat di situ. Gitu. Yang kedua duduk lagi di atas kuburan gitu. Nah ini tentu berlipat ya kesalahan-kesalahannya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, di antara adab yang lain adalah mendoakan mayit jika dia seorang muslim. Jadi tujuan kita hadir atau ziarah kubur itu untuk mendoakan si mayit. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan dalam satu riwayat hadis, kalau sudah selesai menguburkan jenazah, Nabi kemudian berdiri dan menyampaikan kepada para sahabat, ya supaya memintakan ampunan, mendoakan ampunan untuk si mayit tadi, memintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan ketabahan dan ketetapan iman, karena dia akan ditanya oleh malaikat. Jadi yang kita lakukan ketika ziarah kubur itu adalah mendoakan si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, dan seterusnya ya. Mungkin kalau kita misalnya nggak pakai bahasa Arab, boleh kita pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa
si mayit ini, luangkanlah atau lapangkanlah kuburnya, jadikan kuburannya bagian dari taman surga dan seterusnya. Bukan sebaliknya, kita minta kepada kuburan. Jadi adabnya itu kitalah yang mendoakan jenazah tadi, kitalah yang mendoakan ahli kubur tadi, bukan kita yang minta ke kuburan. Nah, ini adabnya. Kemudian jemaah rahmati Allah, ketika kita berdoa dan mendoakan ahli kubur tadi, bolehkah kita mengangkat kedua tangan? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Boleh mengangkat tangan ketika mendoakan mayit dengan syarat tidak menghadap ke kuburan. Jadi misalnya ini di depan kita ada kuburan, tidak dibolehkan kita itu mengangkat tangan ketika kita mendoakan mayit tapi menghadapnya ke kuburan. Ini enggak boleh. Dibolehkan mengangkat kedua tangan itu ketika kita dalam kondisi menghadap ke arah kiblat. Jadi kita menghadapnya bukan ke kuburan tapi menghadapnya ke arah kiblat. Ya. Kemudian jamaah rahmati Allah, termasuk dibolehkan kita menangis, meneteskan air mata tadi, tetapi tidak boleh meratapi mayit. Ini yang disebut dengan niyahah. Ya, terutama bagi anggota keluarga kadang merasa bersedih ya. Umumnya bersedih ketika ada musibah keluarganya yang meninggal dunia. Maka boleh, namanya orang kena musibah bersedih boleh, menangis boleh, tapi tidak sampai niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi dengan berlebihan, sampai ngapunten misalnya mukul-mukul wajahnya sendiri, mukul tangannya sendiri, merobek-robek baju sendiri. Ini namanya niyahah. Dan niyahah ini bisa menyebabkan azab kubur bagi orang yang ditangisi tadi. Bukan tambah menjadi manfaat untuk ahli kubur tadi, tidak. Tapi ini justru menambah siksa, menambah beban bagi orang yang di kuburan. Nah, inilah jamaah rahmati Allah. Kalau kita terapkan adab-adab ini, insya Allah ini menjadi bagian yang mendapatkan pahala ketika kita berziarah. Tapi sebaliknya, kalau ziarah itu tadinya dilakukan dengan dasar dengan tidak ada dasar dari Nabi, lebih-lebih dilakukan dengan meminta-minta kepada kuburan, ini semuanya termasuk perbuatan syirik gitu. Wa a'lam bishawab.